A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan berkumpul kembali di majelis ilmu di Pulau Bali dan pasar ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang merupakan ibadah. Kita berharap Allah jadikan sebuah kemudahan dalam hidup kita untuk bisa menjadi orang yang spesial di ujung umur yang kita miliki. Kenapa bahasa kita di ujung umur? Karena memang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia bakal diwafatkan, dan tidak ada satupun orang yang tahu besok apa yang terjadi. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Ini merupakan sabab orang yang berilmu akan memanfaatkan waktu tersebut, sehingga dia tidak mempermasalahkan ini ujian menyenangkan atau ujian menyedihkan. Yang dia tahu, I am special, gitulah. Saya adalah seseorang yang betul-betul memang spesial. Kenapa dibahasakan spesial? Karena memang Allah ciptakan manusia spesial, ahsan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sudah something special. Karena makhluk lain tercipta, kemiripan pun ada, tapi pengkhususan cuma pada manusia dan jin. Lebih spesialnya lagi, Allah hanya mengatakan bahwa yang namanya ahsanut taqwim ini untuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kalimat ahsan itu kan better, more better than, lebih spesial lah. Sesuatu yang memang terbaik yang Allah ciptakan gitu loh. Nah, ini manusia perlu paham lah. Kalau memang dia tercipta menjadi makhluk yang ahsan, yang terbaik. Karena dalam bahasa Arab hasan itu baik. Ahsan lebih baik. Bahasa Allah kan ahsan, berarti kan sesuatu yang lebih baik. Kita bicara sama teman kita yang berubah, ahsan ya akhi. Boleh tuh ahsan ya akhi. Bukan gile, bukan gitu, ahsan ya akhi. Lebih asik lah. Kayak anak rider boleh nih ahsan ya akhi. Oh, subhanallah. Jadi sesuatu yang oke lah ya. Iya, ahsanut taqwim, Allah ciptakan manusia terbaik. Bicara manusia menjadi makhluk yang terbaik, memang ini sebuah perintah, dan memang sudah menjadi casing manusia harus seperti itu. Maka kita akan coba bahas sebuah bab yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu yang spesial ini menyikapi kecemasan dan kesedihan dalam hidup. Ini tahun 2000 kemarin ini banyak orang-orang nih yang galau loh. Ujian ini kadang-kadang terasa seperti intimidasi yang Allah turunkan dalam hidupnya. Sampai-sampai manusia lupa bahwa hidup ini bukan bicara sukses atau gagal. Pedangan hidup ini bicara bagaimana cara jadi orang yang bersabar atau bersyukur. Ini yang orang suka lupa.
Kadang orang memahami kalau yang namanya syukur itu Ustaz identik sama yang asik-asik. Kalau yang namanya sabar pasti ini identik sama yang buruk-buruk Ustaz. Masya Allah. Buat apa ada bahasa innallaha ma'as sabirin? Allah bersama orang yang sabar, bukan Allah bersama orang yang bersyukur. Jadi kalau orang menganggap bahwa sabar identik dengan keburukan, ya salah. Justru orang yang sabar, orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang tahu hakikat ibadah. Siapa orang yang sabar? Ya orang yang diuji. Dan ujiannya itu berat terasa. Coba letakkan kalimat sabar di sebuah bahasa lah, di sebuah kalimat. Kata-kata sabar diletakkan di sebuah kalimat coba. Tentu akan mengarahkan kalimat tersebut kepada ujian yang berat. Oh, itu orang subhanallah. Ujiannya ya Allah, baru kemarin orang tuanya wafat. Ini sekarang anaknya pada sakit. Pasangan hidup yang ngegoda, betul-betul ya Allah. Udah gitu tetangga kiri kanan memfitnah dia, tapi dia tetap istiqomah. Sabar tuh orang. Kuping juga enak dengernya, betul. Oh dia sisat. Aduh. Rumahnya gede. Tanahnya luas, Sat. Mobil parkir bukan mobil 1-2 bis. Apa yang dia nggak punya semua dia punya. Tinggal nunjuk jadi, Sat. Sabar tuh orang. Kayaknya gatel tuh kupingnya. Nggak pas ya. Ternyata memang sabar itu dikaitkan dengan ujian. Dan ketika orang diuji itu apapun yang dia rasa, orang yang diuji itu butuh pertolongan gitu loh. Makanya Allah menjadikan sebuah sabab dengan bahasa yang indah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba jadikan alasan kamu minta tolong sama Allah tuh dengan sabar dan sholat. Supaya manusia paham, bukan sholat yang bikin kamu sabar. Itu yang pada sholat nggak sabar tuh ngadapin pemerintah dan ujiannya, betul? Yang pada sholat nggak sabar sampai pasang bom Bali itu, betul? Dan lain sebagainya. Ini bukan berarti orang sholat buruk, tidak. Karena mungkin teknik sholat yang perlu dikritisi. Karena yang namanya sholat, tujuan Allah menurunkan, manggil Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Itu untuk urusan sholat, nggak main-main. Cuma mukodimahnya bukan langsung sholat. Karena sholat itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban, bukan. Buat apa ada ayat yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung ini orang yang beriman. Kenapa dia dibilang beruntung? Dia khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk kan nggak diidentikan sama bagus bacaan, bukan. Kalau suara yang bagus, yang kesian Bilal, betul? Sahabat Rasul. Salah seorang sahabat Rasul yang suaranya nggak bagus siapa? Bilal. Kita mah kadang-kadang, oh suara ente kayak Bilal loh. Nggak belajar sejarah nih orang gitu ya. Kelebihan Bilal itu bukan bagus suara, tapi ikhlas dalam melaksanakan azan. Makanya pernah satu waktu Jibril turun ke bumi cuma buat nanya sama Rasul. Sholaita sholat al-fajr ya Muhammad. Sudah sholat subuh belum Muhammad? Sholaina. Ma sami'ta sauta Bilal. Sudah sholat subuh belum Muhammad? Sudah. Kok kita nggak dengar azan Bilal di atas langit sana? Subhanallah. Berarti kan biasanya malaikat dengar suara Bilal kan? Bilal sakit saat itu. Ikhlas. Ini yang membuat Allah muliakan Bilal. Talentnya Bilal ya di azan. Salah satunya itu. Akidahnya sama ketika batu menindih dadanya yang dia katakan cuma ahad, ahad, ahad. Azannya bisa menggetarkan langit. Mungkin kita nggak punya talent dalam azan. Cuma kan Allah buka pintu surga yang banyak. Allah buka pintu surga dengan hal yang banyak. Bahkan semua yang dikaitkan dengan surga dikaitkan dengan yang gak enak. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisahwat. Yang namanya surga yang kalian hayalkan semuanya gak enak sekelilingnya. Jadi ujian itu diidentikan sama surga nanti. Makanya Ibnu Qayyim ketika meletakkan sebuah syair yang merujuk ke Rasulullah SAW dalam kitab Ad-Dawa-Dawa pada efek dampak buruk maksiat, beliau mengatakan sebuah kata-kata yang indah. Man khawfa adlaj wa man adlaj balaga mangzil ala inna sil'atallahi ghaliyah
Inna sil'atallahil hiyal jannah. Masya Allah. Artinya apa? Wallahu alam. Man khofa adlaj. Barang siapa yang takut untuk berjalan, tidak akan pernah sampai. Wa man adlaj balagha manzil. Siapa yang berjalan akan sampai. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah itu surga. Masya Allah. Jadi orang pengen masuk surga bukan cuma ngayal. Jangan kayak orang yang pengen kurus ngobrol sambil ngemil. Jangan. Pengen kurus. Big is beauty. Subhanallah ya. Ujian ya Allah uji manusia. Allah uji manusia untuk dia tahu bahwa ujian ini mendewasakan orang yang diuji. Tidak ada satu ujian yang Allah turunkan kecuali mendatangkan kehusuan buat orang yang beriman. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Kan ayatnya begitu. Kalau pengen lihat fitrah sebuah ujian, lihat orang yang berilmu diuji, lihat. Karena orang sebelum kita sudah ada yang diuji. Ya, kita sudah bahas berkait dengan safari dakwah kita dari kemarin. Saya coba kaitkan semuanya supaya menjadi orang yang spesial. Coba perhatikan deh. Jangan tinggalkan Quran. Yuk kaji Quran. Kita boleh punya tempat tinggal dimanapun silakan. Mobilisasi kita juga berbeda silakan. Tapi tolong, yang namanya Quran tuh buku panduan hidup. Karena orang hebat sebelum kita sudah banyak dan kita belum sampai sehebat mereka. Jadilah orang yang betul-betul sadar bahwa kita makhluk yang tercipta dan akan memiliki bekas ketika waktu datang menjemput kita nanti. Kalau memang harus belang, ya inilah macan gitu ya. Kalau memang harus memiliki gading, inilah gajah. Tapi kita manusia. Yuk berikan bekas yang baik dalam kehidupan. Makanya orang yang spesial paham nih. Oke, kita akan coba bahas. Dalam sebuah ayat, surat Fatir ayat 34, ayat 35. Surat Fatir ayat 34 sampai dengan ayat 35. Ketika Allah berfirman, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Berbagai situasi ini kadang-kadang membuat seorang mukmin ini mengetahui betapa rendahnya nilai dunia, sehingga dia bersikap juhud terhadap dunia dan tidak tergila-gila pada dunia. Ini versi orang beriman. Kemudian orang beriman itu tahu kalau dunia ini memang bertele-tele, maka dia utamakan akhirat. Sehingga ketika dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, di sana tidak ada rasa cemas, nggak ada rasa kesedihan dan sebagainya, dia mengaitkan dengan ayat ini gitu loh. Ayat ini, surat Fatir ini, Allah berfirman yang artinya, wa qulu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anal hazan. Mereka pun berkata, orang beriman yang dimaksud, yakni alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi adhhaba 'anal hazan. Dia berikan alasan kenapa Allah itu terpuji, karena Allah telah menghilangkan duka lara dari kami. Ini orang beriman ini. Inna rabbana laghafurun syakur. Tapi perhatikan, sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Apa kaitan tahmid yang dia lantunkan ke Allah dengan sifat Allah Ghafur Syakur? Ini kalau dikuak, ya Allah, betul-betul ya, Allah pengen kita jadi orang yang spesial loh. Karena kita menyontoh Abu Bakar perlu, tapi ingat, kita bukan Abu Bakar. Bahkan sahabat juga nggak selevel Abu Bakar. Makanya kalau ada sekelompok orang mengatasnamakan Islam, membenci Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, laknatullah alaihim, Allah melaknat mereka. Siapapun dia. Nabi memberikan rekomendasi khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq ini. Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan
Lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadha khalilullah. Kalau boleh aku memilih kekasih, wahai sahabat-sahabatku, banyak sahabat ini, kupilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi sayang, aku kekasih Allah. Tapi sayang, sahabat kalian kekasih Allah. Cuma dia nggak jatuhkan sahabat yang lain. Aku sahabat kalian. Bukankah bahasaku dalam menyampaikan kebaikan seperti sahabat yang menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan sahabatnya? Betul? Lihat bahasa Rasul. Lihat cara Nabi menyampaikan dakwah. Sampai orang bodoh kencing di majelis Rasul. Itu sahabat mau bunuh tuh orang. Nabi bilang, jangan. Ini orang gak berilmu. Tapi lihat juga level Nabi mengatakan, kan kubakar rumah orang-orang ini karena sudah tahu hukum gak melaksanakan sholat berjamaah. Lihat. Betapa likuli maqamin maqamun walikuli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya, semua ada tekniknya. Ya Allah, Allah muliakan Abu Bakar. Kita boleh nyontoh Abu Bakar, tapi kita kan bukan Abu Bakar, betul? Anda boleh mencontoh Umar bin Khattab. Manusia pemberani yang menggetarkan dunia. Bahkan dunia mengakui 3/4 dunia itu di tangan Umar. Dunia bulat, cuma 1/4 yang bukan di tangan Umar. Kalau antum baca sejarah tentang Umar, ini hikayat tentang Umar banyak yang dilebih-lebihin. Umar tuh giant. Umar tuh kalau berjalan berbunyi seperti raksasa berjalan. Kalau Umar sudah membuka pedangnya dipastikan sekian puluh kepala putus. Orang menganggap Umar gitulah. Padahal kalau antum baca sejarah tentang beliau, fisik beliau, ya Allah, lelaki putih berkulit pucat bermata sayu, berjalan menunduk. Masya Allah, mata sayu karena kurang tidur sering tahajud, kulit pucat karena banyak begadang berzikir sama Allah. Lihat, badannya kurus banyak puasa tuh Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah pada suatu tujuan yang dia rencanakan, 100 langkah sebelum tujuan, iblis pasti kabur. Lain sama kita kan? Tiap langkah bareng setan kadang-kadang betul. Enggak, daerah sini sih enggak ya. Itu luar pulau lah itu ya. Boleh kita nyontoh Umar tapi kita bukan Umar. Gitulah maksudnya ya. Kita boleh nyontoh Utsman bin Affan yang rajin sedekah. Yang salah satu sahabat yang malu Rasul mengambil sedekahnya itu ya Utsman. Kenapa? Karena enggak pernah hitung-hitungan tuh Utsman itu. Belum sampai rumah, urusan bisnisnya baru pulang dari Syam. Ini semua harta yang dia bawa berbentuk keuntungan. Rasul manggil, nggak ke rumah, Rasul dulu. Ada apa nih Rasul? Sedekah, nih semuanya bawa. Utsman loh. Tapi kan kita bukan Utsman ya. Kita tahu Ali bin Abi Thalib, ini Saifullah ini, pedangnya Allah ini. Yang punya pedang bermata dua, Mambaul Ulum, sentralnya ilmu ya Ali. Boleh kita nyontoh Ali, tapi kita bukan Ali. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kespesialisasian manusia ini Allah inginkan setiap manusia sadar, inilah aku. Ketika ada pepatah kuno Arab yang mengatakan innal fata mayyakulu ha anadha walaysal fata mayyakulu kana abi, menjadi sebuah karakter kedewasaan anak muda saat itu. Innal fata mayyakulu ha anadha walaysal fata mayyakulu kana abi. Seorang pemuda itu yang berani berkata, inilah saya. Bukan inilah orang tua saya, bukan. Inilah saya. This is I'm special, gitu loh. Tapi bukan untuk sombong. Untuk mempertontonkan ke Allah bahwa kau tak salah menciptakan diriku untuk beribadah, wahai Allah. Kan ku takbirkan namamu sekencang-kencangnya. Aku akan bertalbiyah untukmu, ya Allah. Kan ku puji dirimu. Kan ku katakan alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang betul-betul berilmu memahami jutaan kemuliaan. Makanya dirasakan itu. Nah ayat ini mengatakan alladzi adhaba annal hazan. Alasan dia puji Allah karena Allah menghilangkan kesedihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau wafat, dia berbisik di telinga anak yang dia cintai, Fatimah. Dia berkata kepada anaknya, tidak ada kesedihan setelah ini. Tidak ada kesedihan setelah ini.
Yang dimaksud adalah kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Walaupun sebelumnya dia berkata, innalil mauti lasyakarat. Innalil mauti lasyakarat. Rasul yang mengatakan bahwa yang namanya maut itu syakarat. Sekarat itu sakit. Makanya bahasa Indonesia, sakit itu sekarat. Innalil mauti lasyakarat. Bahwa yang namanya sakit, yang namanya maut itu adalah sakit. Tidak ada yang namanya kematian tidak sakit. Semuanya sakit. Cuma Nabi berbisik yang kedua kali kepada anaknya Fatimah, la marada ba'da hadal yaum. Tidak ada sakit lagi setelah ini. La marada ba'da hadal yaum. Masyaallah. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit lagi setelah ini. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa orang beriman bahkan kematian pun bukan sesuatu yang menyedihkan. Kalaupun kita pernah dengar bahwa Nabi pernah menangis karena Ibrahim anaknya meninggal, Nabi mengatakan air mata cinta, kata Rasul. Jadi tangis bukan menyesali takdir, cuma yang dia tahu apa? Demi Allah, ini air mata sayang. Kayak seorang saleh yang mentalkinkan orang tuanya, mengatakan ayah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya orang tuanya itu mengatakan la ilaha illallah, inna ruh idza kubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ngikut. Meninggal orang tua kita, air mata pun jatuh. Bukan menyesali takdir, tidak. Sedih saja karena sudah gak bisa berbuat baik secara langsung. Masya Allah. Tidak ada orang beriman, tidak ada menyesali takdir, tidak ada. Karena dia tahu bahwa dia memiliki zat, dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rabb yang menciptakan dirinya ini yang maha sempurna. Yang setiap apa yang dia rasa kalau memang alasannya Allah, dia akan selalu mengatakan bahwa kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. La syarika lahu menjadi sabab Allah akan tolong dia. Makanya dia merasa spesial. Apalagi ada statement yang Allah katakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalau sampai dia selevel kekasihku, kata Allah, siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sampai orang selevel kekasih Allah, gimana mau jadi kekasih Allah, Ustaz? Oh, bukan sesuatu yang sulit kalau mau dipahami dengan cara Rasul. Gimana sih? Yuk belajar menerima sunnah. Menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang nawafil, yang nafilah, yang sifatnya sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, udah tidak ada yang sulit. Idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adzani la'udzannahu. Kalau dia minta perlindungan kan kulindungi, dia minta sesuatu kan kuberi, kata Allah. Orang yang spesial. Kita suka bicara begitu kan? Oh, kalau guru saya sih orang spesial, dat. Doanya tuh nggak bertele-tele, ijabahnya cepet, Ustaz. Ya, kadang baru niat doa udah diturutin. Kalau saya kan sampai capek, dat, gitu loh. Sampai lupa kemarin baca apa, begitu ya. Saking banyaknya doa yang dibaca, ijabah belum terasa. Ya, ini orang spesial ya. Ya, itu yang dimaksud ayat ini. Inna rabbana laghafurun syakur, bahwa sesungguhnya Allah ini maha pengampun, maha mensyukuri. Artinya kespesialisan di sini bahwa orang yang punya masa lalu dan dia mau mengkaji diri. Setelah dia tahu bahwa dia berbuat salah, dia memohon ampun kepada Rabb-nya. Nah, ketika dia memohon ampun itulah dia seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa. Al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Maka orang yang berilmu tidak akan pernah mengotak-ngatik masa lalu seseorang. Yang dia lihat sekarangnya, bukan dulunya, gitu loh. Ini kan kadang buruknya manusia suka melupakan kebaikan yang sedang dilakukan karena mengingat dosa di masa lalu. Emang yang berhak ngampunin orang itu Allah apa manusia sih sebenarnya, gitu loh. Lawang sorga ini milik Allah kok. Kenapa kita yang ngatur syarat masuk sorga begini-begini? Allah saja menerima orang yang baru tobat, orang yang belum sempat tobat meninggal di tengah jalan kok.
diukur lebih dekat ke tempat tobat atau tempat dosa. Tempat tobat, adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Itu kan Allah. Kenapa kita mesti menjadi hakim buat orang lain? Ini kan sayang sekali. Harusnya kita mensupport manusia untuk memaksimalkan berbuat baik. Karena Allah sudah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini janji Allah loh. Orang yang bersungguh-sungguh fina kata Allah dalam syariat kami, melaksanakan perintah kami, menjauhkan larangan kami dengan ilmu. Fina lanahdiyanahum subulana. Kan kuberikan hidayah. Berarti kan tugas kita mensupport orang ini untuk terus belajar, bukan kapok dalam beragama gitu loh. Ini kadang-kadang tak terasa tingkah kita membuat orang enggan mendalami agama gitu loh. Loh, saya disuruh ngaji, yang udah aja begitu. Tuh, kan. Saya disuruh menghafal Quran, yang ngapal saja begitu. Saya disuruh sholat rutin di masjid, khusyuk, paham kenapa begini, kenapa begitu. Lalu yang takbir saja khusyuk, Allahu Akbar, sama orang tuanya berantem. Allahu Akbar, sama mertua nggak tegur-teguran. Allahu Akbar, nggak bisa bertetangga. Allahu Akbar, nggak bisa mendakwai orang kafir, bahkan bersosialisasi pun nggak mampu. Mana ibadah yang kau lakukan? Sementara kau berada di atas agama yang sifatnya rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Harusnya si pelakunya itu memiliki karakter itu. Orang yang mendalami agama, bak rahmat untuk alam ini. Ke semua kalangan masuk, itu yang paling penting. Tapi tidak mengikat diri, karena agama nggak mengikat. Yang mengikat itu akidah, namanya at-tawsiku bil quwwah. Ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya, itu yang paling penting. Anda mau menjadi pejabat kepolisian, Anda mau menjadi presiden, menteri, wali kota, gubernur, sampai level RT RW, monggo. Atau buat Anda yang memang hobi di atas kendaraan, silakan. Mau bicara off-road, mau bicara kelompok rider, biker, silakan. Allah nggak peduli. Yang penting ketika azan berkumandang, lakukan sholat. Salah satu kelebihan umat Muhammad ini, dijadikan bumi ini masjid. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Sekalipun di Pulau Dewata, kalau tidak ada penghalang untuk sholat di mana kau berada. Subhanallah. Tidak ada penghalang untuk menegakkan tauhid di bumi manapun. Ini bumi milik Allah, bukan milik manusia. Al-Muluk ayat 15, Allah yang mengatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah telah jadikan bumi ini mudah buat kalian. Siapa kalian? Manusia. Makanya di bumi manapun kita bisa menegakkan ibadah, sholat. Menjadi karakter orang beriman. Fi ayyi ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, tegakkan hukum Islam. Buatlah rumah yang bak surga. Bukan masalah bentuk atau kualitas barang yang mahal, tidak. Bukankah baiti jannati, rumahku surgaku, itu yang mengatakan Rasul, Aisyah yang menyampaikan. Dari rumah yang cuma berukuran 3x6, kecil sekarang makam Rasul tuh. Yang nggak pakai granit, apalagi batu alam gunung dibelah, enggak lah. Nggak ada ukiran khusus atau mungkin hal-hal yang mewah, tidak. Rumah-rumah yang sederhana, lihatlah di Museum Quran ada tuh rumah Rasul dulu tuh. Yang kalau sarapan pagi Nabi cuma minum air putih, mungkin sekarang zam-zam. Kadang cuma ajwa, ya, kurma Nabi yang kering. Kadang cuma roti kering. Di rumah tersebut Rasul wafat, ditemukan di belakang dapurnya Aisyah cuma segenggam gandum yang disisakan. Lihat. Rumah seperti itu, Aisyah berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya Allah, kalau kita sih bilang rumahku surgaku, kalau hordeng belum bergelombang, karpet diinjak belum melesek gitu ya. Atau belum ada apa yang kita inginkan, belum dibilang surga. Lihat, coba pahami.
Sampai Umar juga pernah komplain, ya Rasulullah, mintalah kenikmatan hidup untukmu. Ketika melihat Nabi tidur di atas tikar pelepah korma, ada tanda lidi di badan Rasul. Umar menangis meminta Rasul, mintalah kepada Allah apa yang kau inginkan ya Umar. Minta ya Rasulullah, minta. Apa kata Rasul? Mali wa mali dunya ya Umar, innama masali wa masalid dunya qara'in rahat tahta zilalis tajarah. Apa sih diriku dibanding dunia ini ya Umar? Jangan terlalu sedih lah ngeliat aku begini. Aku dengan dunia kayak pengembala kambing yang numpang santai di bawah pohon yang rindang. Itu pohon rindang dunia. Aku ya manusia yang akan lakukan musafir. Sabar. Dunia akan kutinggalkan. Itulah dunia kata Rasulullah. Ya, Masya Allah. Dia betul-betul bersyukur. Orang yang memuji Allah, yang mengatakan bahwa yang telah menghilangkan kesedihan masa lalu. Dia memohon ampun kepada Allah atas masa lalunya. Ternyata kenikmatan yang pernah dia rasa, urakan hidup yang pernah dia rasa, itu kesedihan. Alasan yang pertama, karena memang begitulah isi dari doa Adam alaihissalam. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu kan? Kalau kau tak ampunkan aku rugi ya Allah. Padahal dia pernah merasakan nikmatnya sorga. Ya, Masya Allah. Betul-betul buruk masa lalunya. Huzaifah ibn Yaman bilang begitu juga sahabat Nabi. Inna kunna fi jahiliyah wa fi sarrin. Kami dulu pernah hidup zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, ya Allah, pesta minuman keras, perempuan, laki, dada hijau, Masya Allah, maksiat. Yang orang sekarang ngayal. Tarik perut, tarik pala, tarik macam-macam dulu deh. Ini Bali belum ada seujung kukunya ini zaman dulu ini. Cuma sahabat bilang apa? Wafisarin, kami buruk dulu. Orang sekarang baru ngayal pengen kayak orang zaman jahiliyah, betul. Orang jahiliyah mengatakan wafisarin, kami buruk. Waja'an Allah bihadal khair. Dan kami rasa ketika Islam datang masuk dalam relung hati kami berkata waja'an Allah bihadal khair. Allah datangkan al khair, kebaikan ini, kebaikan. Mereka berkata hukum Islam itu baik, itu yang dimaksud. Sehingga orang yang memuji Allah karena masa lalunya yang buruk dan dia bertobat, dia merasakan nikmatnya hidup, meninggalkan masa lalu. Itu yang Ibnu Qayyim katakan. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in syi'ta falyastanis. Kalau memang kamu susah ninggalin dosa, ya coba dah belajar sekali-kali untuk merasakan nikmatnya tidak berdosa. Atau kalau memang kamu sudah bosan bikin dosa, orang ngomong sudah nggak pernah lagi masuk ke hati kamu, jujur sama hati kamu coba. Rasakan betapa nikmatnya hidup menghindari dosa. Coba jujur. Kalau memang kamu merasakan nikmat sudah kayak orang perokok kuat, dibilangin akan susah. Kita mau ngomong pakai bahasa apapun nggak bakal bisa. Ya kadang-kadang pinteran dia kita udah bilang jangan, kalau bisa udahlah. Ya manfaatnya apa? Ya saya juga tahu Ustadz ini memang nggak ada manfaatnya, makanya saya berusaha menghabiskan tiap hari biar habis. Gitu kan. Ada. Susah deh. Sampai kasus adik saya jadi saksi tuh di Mekah itu banyak teman-teman kita dari Jawa Timur tuh kalau habis mimpin tawaf ngerokok masih pakai baju ihram. Saya bilang ya Allah, ya saya nggak bisa melarang itu hobi buat kalian mau bilang apa ya. Tapi paling tidak coba ada adab, itu kan ada bacaan no smoking area. Paling nggak hormati tulisan. Oh kalau masalah ini saya tahu Tad. Cuma bacaan kami bukan no smoking tapi NO smoking Tad. Susah lagi, salah lagi saya bilang ngomong sekali. Dari mana saya ngelarang suara. Tapi kalau boleh jujur, antum nggak ngerokok seminggu aja, bangun pagi enaknya napas antum coba. Kalau sudah merasakan itu, kata Ibnu Qayyim, itu yang saya maksud, coba rasakan nikmatnya itu, gitu loh. Berawal dari kenikmatan yang kau rasa, akan kau syukuri itu. Nah kalau sudah bicara syukur, janji Allah apa? Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Ketika kau bersyukur dengan rasa tersebut, Allah akan bikin durasinya makin lama. Jangan seminggu, coba sebulan, 2 bulan, lama-lama terbiasa. Karena itu cuma faktor kebiasaan doang ya. Susah kalau enggak kita ingatkan seperti itu, Masya Allah. Kemudian, alladzi ahallana daral muqama min fadlihi. Yakni dikatakan bahwa sesungguhnya Rabb kami betul-betul Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri sifat Allah tadi.
yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Ini bahasa orang-orang sorga ini. Kita udah dikasih bocoran. Di sorga tuh nanti orang begitu tuh. Di neraka juga ada, kita bisa lihat. Bukankah nanti penghuni neraka sampai ngomong sama malaikat penjaga neraka, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Innakum makisun. Hai Malik, malaikat Malik, ngomong deh sama Tuhan kamu. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, matiin aja deh, kita nggak kuat nih begini. Dibakar gosong, dihidupin, dibakar gosong, dihidupin, digunting di lidah nyambung, digunting nyambung, digunting nyambung, digecek nih pala hancur, batu gelinding diambil lagi tuh batu, digecek lagi, mukanya kan, oh masya Allah, liyaqdi alaina rabbuk, kami nggak kuat, matikan kami sudah. Nyesel kan? Ini semua sudah ada, ini sorga begini, ini neraka begini. Ya, buat orang yang berakal, dia akan menjadi orang yang spesial. Oh ya udahlah, ini tugas masing-masing kalau sudah begini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api. Kita akan coba sampaikan. Orang yang spesial itu adalah orang yang acap kali membiasakan hidup ini selalu konsisten dalam iman dan amal saleh. Makanya kalau Anda merasa diri Anda spesial, coba buktikan iman dan amal soleh Anda lah. Ya, jangan cuma merasa spesial tapi iman berantakan, amal soleh nggak ada. Karena orang yang beriman, orang yang beramal soleh ini adalah orang-orang yang betul-betul merasakan kebaikan dalam kehidupan. Surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. Ketika Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini ayat sering kita dengar nih. Kita perlu sikapi dengan ilmu karena ayat itu mengatakan man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, dari orang-orang laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, berarti menandakan nanti ada juga orang yang beramal soleh, amal baik, cuma dia nggak beriman. Ada. Kita berharap mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman dan beramal soleh. Wa huwa mu'min, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, bukan walanuhyiyannahu, tapi falanuhyiyannahu. Cepat, kalau fa itu lebih cepat lah ketimbang wa, ada jedahnya dan maka gitu. Kalau maka tuh langsung gitu ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kamu lihat orang yang beriman baik laki maupun perempuan kalau dia beramal soleh, lihat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu jangan diterjemahkan cuma kaya banyak harta, tidak. Karena thayyibah itu artinya wangi, baik. Maksudnya setiap amal soleh yang landasannya iman itu efeknya wangi ke dalam diri kita. Tadi kalau memang harus belang yang kita tinggalkan, inilah macan tadi. Kalau memang harus tajam bak gading, inilah gajah. Cuma kan kita orang beriman, apa yang kita tinggalkan? Amal soleh, itu maksudnya. Dan amal soleh itu kita nggak bicara durasi, kita bicara kualitas. Sampai ada yang belum beramal soleh, baru mau bertobat, mati di tengah jalan tadi kan. Allah masukkan dia ke surga, lihat kualitas. Tapi berapa banyak orang yang sudah mendalami agama, tapi ujungnya lihat. Membunuh masyarakat, pasang bom bunuh diri, mencaci maki, menghujat, a priori sama orang-orang muslim. Lihat. Mana bekas ibadahmu? Bahkan ibadah itu memiliki bekas buat si pelakunya. Lihat. Ya. Ini fenomena nih. Ya kita nggak bisa salahkan, tapi ini PR hidup. Karena mau nggak mau itu kenyataan. Ya kita nggak bisa menghindari mata melihat, telinga mendengar, hati menghayal ya. Makanya dikasih kunci sama Allah dalam hadis qudsi tadi.
La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu. Nih, dengarkan kata Allah. Lau kuntu ahbabtu. Kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku kan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Karena kalau boleh jujur nih, kuping nggak bisa ngindarin dosa, betul? Ane udah nggak mau dengerin musik, Tat. Udah nggak mau, Tat. Cuman nggak berasa manggut-manggut aja. Kenapa? Kantor samping toko kaset, Tat, gitu ya. Ada kan kita nggak bisa ngindar kan, betul nggak? Ya udah, zikir pagi petang mah insya Allah, Tat. Saya punya bukunya, bahkan saya yakin sekali buku zikir pagi dan petang itu buku kedua setelah Quran, Tat. Maksudnya apa? Buku yang dibaca terus tapi nggak hafal-hafal, gitu ya. Saya punya buku tersebut ya. Alhamdulillah ya. Tapi nggak tahu nih kuping, Ustaz. Saya nggak pernah beli kaset bisa hafal lagu tersebut tadi ya. Ini setan di kuping betul-betul nih. Karena setan itu kan kayak apa sih ya? Kayak orang buka internet, browser. Yang dipencet apa, yang keluar apa, setan begitu tuh kadang-kadang ya. Kita kalau kurang-kurang iman, jadi kayak orang belanja nggak bawa catatan, paham? Akhirnya lupa pengen beli apa, keburu habis tuh duit. Begitu tuh ya, dunia maya juga begitu kadang-kadang. Kita apalagi tinggal di Pulau Dewata, udah backgroundnya namanya Pulau Dewata, sudah betul. Ini kalau iman kurang, masya Allah, urusannya orang nanya kiblat di mana, jawabannya wallahu alam mulu udah urusannya. Ini daerah sini kiblatnya mana sih? Wallahu alam. Enggak sholat berarti dong ya. Ya memang kita butuh rutinitas sunnah nih. Nah, membiasakan hidup dengan menghias yang wajib dengan yang sunnah, kata Allah, kujaga telinganya. Wa basrahul ladzi yubsiru bi, kan kujaga matanya yang dengannya dia melihat. Ya Allah, kita nggak bisa menghindari dosa di negeri ini, betul? Apalagi di Pulau Dewata. Innalillah, subhanallah. Auzubillah marutin, Ustaz. Masyaallah, auzubillah. Astagfirullah lagi maksudnya. Tiap pojokan, masya Allah. Untung ada hukum yang mengatakan al-ulalak walaysa lakasaniyah. Yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Betul ya? Mudah-mudahan sekali aja dah ya Allah. Ini jujur ya, ini kalau kita kurang-kurang paham bagaimana mendatangkan pertolongan Allah, akhirnya kita kayak orang galau. Ya ini kan takdir saya di sini, Ustaz. Ya saya sih berusaha bertahan hidup. Ya. Bunglon aja ganti warna. Bunglon ente siapa ya? Jangan kayak bunglon dong ya, berubah-ubah warna, konsisten kan spesial, betul? Ya, menjadi orang yang betul-betul spesial. Ya, tetaplah menjadi bunga Kamboja, dimanapun tetap bunga Kamboja, betul? Tetaplah menjadi mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur, betul? Kan manusia lebih dari mutiara, ya. Tetaplah jadi seorang muslim di bumi manapun kau berpijak. Seorang muslim itu ya'lu wa la yu'la. Di atas dan tidak pernah ada yang mengalahkan tingginya Islam. Itu hukum namanya. Masya Allah ya. Subhanallah. Yuk beriman, yuk beramal soleh. Kritisi iman. Caranya bagaimana, Ustaz? Ini rutinitas kajian begini jangan dijauhin. Datengin. Ya, sekarang sudah gampang, TV Islam sudah banyak. Ya, teman-teman yang kreatif di dunia maya, YouTube apa, buka. Coba lihat, paling nggak ada support dalam rutinitas keseharian kita untuk bisa beramal soleh. Karena ya Allah, kita nggak pernah tahu di mana kita bakal diwafatkan. Ini kalau Allah wafatkan kita besok kan innalillah. Ya, sudahkah bisa husnul khotimah atau jangan-jangan barang orang yang lagi di ngaben gitu loh ya. Oh ya dubillah wa na'udzubillah. Taib, ya. Kemudian Nabi ini pernah takjub sama orang beriman. Kata Rasul, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Enggak usah bos kita di kantor, orang tua kita di rumah, istri, suami, anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita.
Nabi aja takjub sama orang beriman. Kata Nabi, ajaban li amri mu'min. Aneh takjub sama orang beriman. Kalimatnya ajab. Ajab, takjub. Bahasa kita tuh ajib. Cuma kita suka salah paham. Ajib enak. Ini ajib nih tat, ajib. Ajib enak. Ajib tuh takjub, heran. Kita ngelihat orang aslinya nggak begini, diwarna-warnain rambutnya. Ajib nih orang gitu ya tuh. Aneh nih orang, heran gitu tuh, ajib namanya ya. Nabi bilang, heran saya sama orang beriman, kata Rasul. Ajib, ajaban li amri mu'min. Inna amrahu kullahu khairan. Karena semua perkara orang beriman tuh baik. Orang beriman mau diuji seneng, bersyukur. Diuji susah, dia bersabar. Ajib, betul-betul ya. Ini manusia segala tempat. Ini spesial banget ini. Ya, bukan nasi goreng spesial. Cuma gara-gara sambelnya setan katanya gitu ya. Level 5 ifrit dong berarti ya. Orang beriman spesial, takjub sama orang beriman ini. Di bumi mana lihat? Nggak ngaruh ditegakkan hukum. Masya Allah. Ya kan pendahulu kita di Bali kan begitu dulu kan. Kalau kita sedikit belajar sejarah Bali kan, ini keamanan Raja Bali siapa yang megang kalau bukan putra-putra Banyuwangi yang muslim, betul? Coba bongkar dikit sejarah lah ya. Jangan cuma menikmati hasil sejarah. Harga diri satu bangsa tuh kalau paham sejarah. Oh, Masya Allah. Ya, kita kalau pengen besar ya harus paham sejarah. Di bumi mana kita berpijak, pahami itu. Kenapa? Orang dulu lebih paham ketimbang kita orang sekarang. Keterbatasan mereka itu membuat kita bisa seperti ini, betul? Ya. Tapi kelebihan kita belum tentu mampu mendidik anak kita seperti kita. Tanya orang tua kita dah. Tuh buku yang berjalan tuh. Masya Allah, ya. Saya sama ibu saya tuh udah geleng pala jujur. Ya. Geleng pala sama orang tua. Ya kalau manusia mah kurang lebih lah. Tapi ya gimana kita mau mengalahkan kemuliaan mereka? Cara hidup yang mereka terapkan ke kita coba. Ya, kenapa kok kita ini ada kakak akur, nggak pernah ribut? Ya Allah, rumusnya cuma satu, gampang. Keterbatasan yang disyukuri. Orang dulu tuh kalau masak pagi nggak beragam jenisnya, betul? Oh, ada adik saya 2 di sini, tanya sama dia. Itu ibu saya kalau masak pagi dia bikin nasi goreng aja udah. Pokoknya nasi gorengnya juga karena memang apa adanya, nggak berwarna, kecap nggak ada, gitu ya. Bawang diiris, cabai diiris, digoreng udah. Anak dari komplain mau nggak mau udah, aku nggak mau ini makan titik yang dimasak. Ya udah dari nggak ada sampai makan kita deh. Apa kita bilang nasi goreng kampung kata dibilang gitu ya. Dia bikin mie aja udah nggak beragam udah. Tapi nggak berasa ketika kita sudah dewasa sekarang. Itu masa itu ngangenin loh. Ya, iya. Semua kita satu selera, nggak pernah komplain sama makanan. Lihat. Lain sama orang sekarang, setiap anak ditanya, betul? Sayang, kamu mau apa? Aku mau mie goreng. Kamu mau apa? Aku mie rebus, Mama. Kamu bubur cibon. Kamu bubur Cianjur. Dari kecil tuh anak diajar berbeda, betul? Gede bawa adat masing-masing, betul ya? Makanya tiap kamar beda warna. Coba lihat, dulu mah kita sewarna. Selimut kita aja jahitan-jahitan sisa bahan loh, tanya. Ibu saya tukang jahit loh. Tidak ada satu baju yang saya pakai kecuali jahitan dia sampai detik ini. Sarung ini. Ya Allah ya. Ingat dulu anak dideretin kalau tidur sampai kayak pepes. Digelarin selimut tambal-tambalan bikinan dia. Dibeli di mana mah bagus banget deh, nggak tahu tambelan. udahlah ya, sing wes lah ya. Cuma kita pengen ambil sedikit nikmat. Kalau itu semua dilakukan karena iman dan takwa kita kepada Allah, bahkan keterbatasan pun bisa menjadi sesuatu yang dahsyat, menjadi sebuah kemuliaan. Kita bisa simpulkan, yuk belajar dari situ. Yang kedua, yakni orang yang spesial. Orang yang spesial, yakni orang yang betul-betul kegembiraannya itu atas apa yang dia peroleh ini
merupakan pahala yang besar dan ganjaran yang berlipat ganda dari kesabaran yang dia lakukan. Orang yang spesial, orang yang tahu bahwa kalau memang hidup ini harus sabar, dia akan maksimalkan. Dia tidak pernah membatasi sabar dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi nggak pernah ada batasan. Nggak pakai bahasa deadline gitu loh. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz, cukup 3 hari saja saya sabar Ustaz. Berikan dalam tanda kurung. Cukup 3 hari aja Allah sama saya. Begitu kan bahasanya kan? Cuma nggak dijelasin gitu aja kata-katanya ya. Kau yang menginginkan Allah jauh darimu, sehingga kau batasi sabarmu. Tuh kesalahan. Ya, kita komplain dari kenyataan. Cukup dah. Cukup sekali lagi cukup gitu ya. 2 kali lagi cukup. Kita yang ngomong begitu. Harusnya orang beriman tahu bahwa sabar ini merupakan sabab datangnya pertolongan. Apa kata Rasul dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, beliau pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasibin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta saukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Subhanallah. Ini dahsyat, ini bahasa Rasul. Beliau mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasibin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin." Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran, kesedihan, bahkan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan syauk, duri, yushakuha, yang menempel pada bagian kaki dan mengganggu jalannya, illa kafarallahu biha min khatayahu, pasti Allah hilangkan satu dosa darinya. Jadi kalau orang beriman tahu ujian ini mengurangi dosa. Mungkin kau pernah durhaka sama orang tuamu, kau diuji oleh anakmu. Ya Allah, bukan kita terus nggak kuat dengan ujian, bukan. Qul alhamdulillah ala kulli hal, katakan segala puji milik Allah dalam semua hal. Karena Allah yang mengatakan, fa innaka fi a'yunina, kau di bawah bayangan pandanganku, kata Allah. Kau rasakan keburukan, bukan berarti azab yang Allah turunkan, tidak. Inilah cara Allah menyayangimu. Lihat. Kita belajar mencintai orang karena kekurangannya. Karena Allah pun mencintai orang karena kelemahannya, lihat. Allah sudah katakan, ana khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah waliyuna fid dunya wal akhirah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Betul? Ya, surat Yusuf ayat 101 itu. Kau adalah pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Sehingga aku tahu kalau memang sakit pasti dosaku dihilangkan. Kalau nikmat ini ujian supaya bisa bersyukur samamu ya Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis-shalihin ya Allah. Di akhirat nanti perjumpakan aku dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang ku contoh hidupnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat, aku contoh semua ya Allah. Alhiqni ma'hum. Itu yang Rasulullah katakan di akhir hayatnya ketika dia mengangkat tangan mengatakan, ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa alhiqni birafiqil a'la. Perjumpakan aku dengan orang-orang soleh ya Allah. Ashabul yamin yang kau janjikan ya Allah. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin wa ma'in. Subhanallah, kita minta sama Allah. Karena kita tahu sekali kenikmatan adanya pada ashabul yamin, orang-orang yang merasakan kemuliaan. Kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi ini ya Allah. Kalau membaca hidup di masa lalu seakan-akan banyakkan komplain sama engkau ketimbang nikmat syukurku padamu ya Allah. Coba. Ayo mulai kritis ini.
Ya Allah, afrik alaya sabran ya Allah, wasabbit aqdami wa ansurni 'alal qaumil kafirin ya Allah. Kuatkan kesabaranku ini ya Allah, mantapkan kakiku ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi 'ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam beribadah kepadamu dimanapun aku berada ya Allah. Minta kita sama Allah. Kita minta yang terbaik. Maka orang yang seperti ini Allah akan berjumpakan dengan yang baik insyaallah. Masya Allah. Subhanallah. Ketahuilah bahwa ujian yang Allah berikan buat orang beriman itu akan membuat orang beriman makin mengerti bahwa ujian itu menandakan adanya kehidupan. Dan kalau orang sudah merasa hidup, dia akan tahu dalam kehidupan semuanya mungkin. Orang hidup ini semuanya mungkin. Makanya kita suruh berdoa ya. Kadang-kadang orang yang sudah beriman saja Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, sabar-sabar. Kuatkan sabarmu ya. Bak orang yang menjaga di perbatasan. Karena banyak juga orang beriman enggak kuat. Ya. Ini kita butuh kayak begini nih, pengajian rutin, nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, supaya iman kita stabil. Karena kita orang beriman yakin iman tuh naik turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Yang ngerti iman naik turun kita yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Nah, mulailah kita disiplin diri ya Allah, iya nih. Ini karena sekeliling hamba ini banyak yang bikin iman turun nih. Ya Allah, kalau memang harus sekedar senyum, mudahkan bibir ini merekah di pagi hari ya Allah. Kalau memang harus sekedar ujung kuku yang hamba bakar, panjangkan kuku hamba untuk hamba potong untukmu setiap hari Kamis ya Allah. Ada kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Innallaha la yudiu amalal mu'minin, karena Allah tidak pernah menghapus kebaikan orang beriman. Dan kita disyariatkan jangan menghina kebaikan seseorang. La tahtakiruna wala firsina syah. Jangan kalian hina kebaikan orang walaupun sedikit yang dia lakukan. Jangan. Qul alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, dia mau berubah udah bagus, alhamdulillah. Aduh. Kalau bicara paham enggak semua orang gampang paham. Dia mau duduk sejam lebih udah alhamdulillah udah. Jangan dihakimi. Qul alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, semoga Allah muliakan kita semuanya. Mudah-mudahan bertahap ya. Boleh masa lalu berbeda, usia kita berbeda, tapi kan dibangkitkannya bareng nanti. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adinallahu rahman wa qala shawaba. Bangkit bareng kita bersop-sop nanti di akhirat. Qul fatakhurlah. Dalam keadaan telanjang tak dihitan, kita tidak bawa apa-apa. Saat itu Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat itu Allah mengatakan, kau ketahui bahwa saat itu kau dibangkitkan, harta yang membuat engkau sombong, anak yang membuat engkau bangga, la yanfa. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kedua hal tersebut membuat hatimu salim. Hartamu membuat engkau berjihad. Karena jihad yang paling utama dengan hartamu. Wa dirwatus sanamihi al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Taklukkan dunia, jadi orang kaya, berjihad dengan harta. Itu yang paling utama. Bahkan kau buat rumah terbuat dari batu berlian pun kau bukan sombong kalau tujuannya baik. Itu yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair. Membuat rumah dari batu akik, betul? Itu yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanun, yang punya panglima yang namanya Muhammad Al-Fatih, yang membuka Konstantinopel. Dia izin sama anaknya, ketika nanti kau usung mayat ayahmu, biarkanlah jari ini keluar dari keranda, supaya orang tahu bahkan cincin yang mahal yang dipakai oleh Sulaiman Al-Qanun tak terbawa mati. Masya Allah. Subhanallah. Ini kan iktibar buat kita. Yuk taklukkan dunia, jadi orang sukses, orang kaya, untuk berjihad dengan harta. Masya Allah. Atau perbanyak anak, cuma kualitas yang bagaimana? Wahai para laki-laki, sesungguhnya al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu. Paham? Siapa iparmu gitu loh. Sehingga bukan berarti kalau ipar buruk kita nggak boleh nikah, bukan. Ada PR, dakwahkan dia. Kau pilih pasanganmu, ingin kau rubah tampang dengan adanya anakmu, ya nikah dengan persilangan, silakan boleh di Islam nggak apa-apa. Tapi kalau nanti istrimu hamil,
Kamu meninggal. Anakmu di tangan siapa? Mulai berpikir. Kau hayalkan punya anak yang membuat bangga umat Muhammad. Ya, Muhammad bangga dengan umatnya di akhirat nanti. Tapi kau ciptakan keluarga kaum Ad, kaum Samud, yang dibesarkan dengan uang yang haram. Iparmu siapa? Dakwahkan dia. Kullu lahmin nabata min suhtin annaru ahaqqu bih. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Sementara kita tahu, kalau Allah wafatkan kita sekarang, yang masuk ke lubang kubur kita itu anak yang saleh. Satu doa, Rabbi habli minas salihin. Allah nggak ajarkan orang tua mendoakan anak yang lain cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, orang tua hanya menginginkan kesolehan anaknya. Cuma satu yang kita minta kepada Allah, ya Allah, terserah bentuk ini anak, terserah modelnya, tapi jadikan dia anak yang saleh, anak yang saleh. Anak yang bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Kamu jadikan dia seperti apa itu hakmu ya Allah. Kamu letakkan dia di mana itu hakmu ya Allah. Tapi habli minas salihin. Jadikan anak hamba anak yang saleh ya Allah. Anak yang tahu bahwa orang tuanya sudah tidak mampu berkata-kata ketika sudah terbujur kaku. Kecuali doa anak tersebut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Masya Allah. Anak yang rotban min zikrillah, yang mulutnya basah karena mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang tahu kalau dewasa nanti hidup tidak ada artinya tanpa sholat. Anak yang betul-betul tahu bahwa hubungan dia dengan Tuhan terikat dengan syahadat dan sholat. Ya Allah, minta sama Allah. Orang yang beriman paham. Kalau Anda spesial, tegakkan kemuliaan ini. Bahwa anak yang dititipkan melalui rahim istrimu, tanggung jawabmu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, adalah anak yang tercipta untuk beribadah. Bicara dia mau jadi apa nanti urusan Allah lah. Tapi cetak dia menjadi anak yang betul-betul paham hidupnya untuk ibadah. Kenali Allah dengan benar. Kenali Nabi Muhammad dengan benar. Kenali Islam dengan benar. Sehingga nanti di bumi manapun dia berpijak, yang dia katakan La ilaha illallah kalimatu hiyal ulia. Kalimat yang tertinggi. Bahkan di pulau yang banyak kesyirikan pun akan terlihat cahaya tauhid. Ini yang kita inginkan. Allah muliakan kita di bumi manapun insyaAllah. Karena Allah letakkan mutiara di Mekah. Di tengah-tengah orang menjadikan Ka'bah sebagai tempat penyembahan berhala. Tegak Islam. Kenapa kita tidak bisa? Tapi butuh ilmu. Ya, jadilah orang yang spesial dalam hal ini. Yang ketiga, kita betul-betul harus berilmu bahwa orang yang spesial itu orang yang mengetahui hakikat dunia, bahwa dunia ini fana. Dunia ini fana. Kenikmatannya sedikit. Orang yang spesial tahu. Makanya ketika Rasul bersabda bahwa nikmat satu yang kau rasakan di dunia, 99-nya masih di akhirat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kau pengen tahu kenikmatan akhirat dengan dunia, ya, masukkan jarimu ke tengah laut. Angkat jarimu. Setetes dari ujung jarimu itulah kenikmatan dunia yang kau rasa. Tapi laut yang luas, samudra yang luas, itulah kenikmatan akhirat. Masya Allah. Kita suruh banyak bermuhasabah diri. Kulau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya, kul inna, dan seterusnya. Katakan ya Muhammad, katakan kalau seandainya kamu pengen menulis nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kalimat-kalimat Allah tidak tertulis, walaupun kau jadikan laut yang luas bak tinta, batang kayu yang ada ditanam di atas muka bumi ini sebagai kalam untuk menulisnya, tidak akan pernah tertulis walaupun kalau didatangkan lagi sebanyak itu tinta dalam samudra tadi. Masya Allah. Ini supaya kita banyak menghitung nikmat Allah. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Makin kau sebut nikmat Allah, makin kau merasa kecil di hadapan Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah sanggup menyebut nikmat Allah. Ketika kamu tidak sanggup, itulah namanya khauf wa tama'. Maka takbirmu itu karena takzimmu.
Allahu Akbar. Berasa tuh. Allah Akbar, ana shagir. Allah yang maha besar, aku kecil. Masya Allah. Betul-betul dia paham sekali. Maka ada takzimiyah di situ. Ayat yang dia baca juga menggetarkan jiwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milikmu ya Allah. Rabb yang menciptakan alam ini. Aku cuma bagian dari alam ya Allah. Ya. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat nggak berasa. Orang beda setelah sholat. Tanha anil faksa wal munkar. Sholat bisa membuat dirinya tidak berbuat keji dan munkar. Ya, Masya Allah. Allah kabarkan seperti itu. Ya, ad-dunya sijnul mu'min. Bahwa dunia ini merupakan penjara buat orang beriman. Wa jannatul kafirin. Rawahul Muslim. Aywa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kalimat mustarih pada seorang mayat yang diusung. Kata Rasul, mustarih wa mustarahun minhu. Mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih mal mustarahu minhu. Qala al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi wal abdul fajir yastarihu minhul ibadu wal biladu was sajar wad dawab. Masya Allah. Kata Rasul, mustarih wa mustarahu minhu. Ada 2 mayat yang diusung. 2 mayat yang diusung. Nabi mengatakan mustarih wa mustara minhu. Artinya mayat yang satu ini kata Rasul mustarih. Artinya orang yang betul-betul mendapatkan kenyamanan. Dan yang lainnya merasa nyaman. Yang satunya orang yang dimatikan dalam keadaan seperti yang sebelahnya. Tapi orang lain yang nyaman karena kematian dia. Al-abdul mu'min yastarihu min nasibid dunya wa adaha. Kata Rasulullah, ini yang satu orang beriman. Diistirahatkan dari dunia dengan kematian. Berarti wafat, mayit itu mustari, istirahat kata Rasul. Menandakan ada kehidupan setelah kematian kan? Oke. Ya. Ini orang beriman yang meninggal mustari. Diistirahatkan dari penatnya dunia. Dari kejamnya dunia, dari fitnah dunia. Yang satunya kebalikannya. Bahwa Allah istirahatkan dia sementara. Tujuannya apa? Yakni yastarihu minhu nasabud dunya wa adaha ila rahmatillahi wal abdul fajr yastarihu minhul ibadu wal biladu was sajar wad dawab. Yang satunya istirahat dia sesaat membuat yang lain nyaman. Siapa yang nyaman yang dimaksud? Yastari minhul ibad. Hamba-hamba Allah jadi istirahat deh, enggak digoda lagi meni orang. Wal bilad, kerusakan di bumi pun enggak dilakukan lagi. Wasyajar, ya bahkan pohonan pun enggak mati gara-gara dia. Wad dawab, bahkan hewan pun merasa aman dari dia. Orang yang spesial pengen jadi yang pertama. Kalau dulu kita lahir dalam keadaan menangis, orang lain tersenyum. Buat terbalik nanti ketika diwafatkan, kita tersenyum melihat sorga, orang menangis ketinggalan kita. Itu yang paling penting. Kalau udah nggak ada, baru berasa. Itu orang yang spesial. Kita nggak bisa bilang orang tua kita spesial atau tidak. Ntar kalau udah nggak ada, baru berasa. Kita nggak bisa bilang pasangan hidup kita spesial atau tidak. Entar kalau udah nggak ada baru berasa. Kita nggak bisa bilang anak-anak kita nggak spesial. Nanti satu saat kalau sudah nggak ada. Kayak orang laki kan sunnah dalam hidup itu suruh safar. Orang laki itu suruh safar bu, jangan dipegangin aja bu. Ke ikan dalam sumur muter aja di rumah gitu. Suruh dia keluar. Nanti dia akan mengerti pada akhirnya bagaimana cara mencintai keluarganya. Sehingga dia tahu bahwa anak itu tempatnya salah dan dosa. Inilah hakikat cinta seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. 10 kesalahan yang dia lakukan, disiapkan 11 maaf untuknya. Itu hakikat cinta orang tua sama anaknya. Kita masih punya orang tua juga sama. Suruh safar kita. Sehingga nanti orang tua kita makin kayak anak kecil, kita siapkan maaf yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang dia lakukan. Lihat orang spesial. Makanya Nabi mengatakan, takjub saya sama orang beriman.
Apapun yang dia lakukan terasa nikmat. Masya Allah. Tidak ada keburukan yang orang beriman lakukan. Semuanya baik buat dia. Kemudian yang lainnya yakni orang yang spesial adalah orang yang betul-betul dia tahu kecemasan, kesedihan dunia ini akan membuat jiwanya tercerai-berai. Urusannya menjadi berserakan. Orang yang spesial, orang yang tahu bahwa dunia nggak mengecoh dia. Karena Allah sudah bilang, ad-dunya mata'ul gurur. Dunia ini kenikmatan yang menipu. Dia orang yang nggak tertipu. Mau dititipkan harta dia nggak sombong. Mau nggak dititipkan harta pun dia tetap bersabar. Karena dia tahu Allah nggak mungkin kasih dia mati di dunia. Apalagi ini Indonesia. Ini Indonesia. Aneh. Kalau di Indonesia orang nggak bisa kerja tuh aneh. Apalagi orang laki. Harga diri lelaki ya kerja, harga dirinya itu. Tapi kan ini Indonesia tak susah lah. Ya Allah ya Karim. Ini negeri, 1 biji jagung Anda masukkan ke tanah yang basah. 3,5 bulan datang lagi, Anda akan dikasih ratusan biji oleh Allah, betul? 1 biji membuat ratusan biji, masih kita bilang nggak bisa menghasilkan sesuatu. Asal buang itu jagung, asal buang. Tumbuh pohon jagung berbuah. Ini bumi Indonesia. Anda bilang nggak bisa berkarya, aneh. Ya makanya harga dirinya di situ. Oh iya. Allah telah mudahkan. Cuma yang jadi masalah jiwamu labil. Kau bingung pagi untuk apa? Kau bingung siang mengapa? Kau bingung malam bagaimana? Jiwamu labil. Padahal Allah telah menggunakan bahasa yang paling gampang. Wa ja'alna naharon ma'asan wa ja'alna lailan libasan. Sudah rumusnya. Allah jadikan siang ini untuk bekerja, malam untuk istirahat. Jangankan kamu yang bisa pencet handphone, bisa panggil orang, bisa telepon, bisa bawa mobil, motor, jalan, lari dan lain sebagainya. Wallahi bahkan burung yakhdu himasan wa taruh bitonan. Burung yang cuma modal kepakan sayap terbang pagi, asal mau terbang aja. Niat karena Allah mencari nafkah buat keluarga. Bohong sore perut nggak kenyang, bohong. Masa kita nggak bisa berkarya? Ya, ini kan sangat disayangkan. Orang yang spesial tahu itu. Dan dia tahu sekali masa produktifnya ini ada masanya. Ada fase dalam hidup. Fase anak, fase remaja, fase dewasa, fase orang-orang tua, sampai fase orang-orang sepuh nanti beda lagi nanti. Kita nggak tahu masuk level yang mana nih. Ya, saya pernah sampaikan dulu di Bali. Bahkan obrolan kita sudah berubah. Dulu kita ngomong masalah mainan, masalah orang tua, kita ngomong masalah style, model, pakaian, ini itu, betul? Nggak berasa kita sudah mulai ngomong merek obat, betul? Herbal yang bagus ya. Dulu kita nggak pernah ngebahas nih masalah jeruk, betul ya? Sekarang sudah mulai ngebahas manfaatnya ke badan tuh Ustaz, ya Allah. Apalagi ini obrolan usia 40 tahun ke atas lah ya. Ntar 55 ke sono merek rumah sakit baru mulai. Cakep layanannya Ustaz. Dokternya BGS banget gitu ya. Bahasa WA BGS bagus maksudnya gitu ya. Ya itu fase. Kita sudah masuk fase yang mana? Wallahu alam bishawab ya. Subhanallah. Mudah-mudahan sih selalu fase produktif ya, supaya bisa menciptakan kebaikan yang banyak insyaallah. Tayyib. Sehingga dia nggak mau cemas sedih ini merusak hidupnya. Ya kalau harus sedih dia sedih, menangis dia menangis, tertawa dia tertawa. Kenapa? Karena memang manfaatnya banyak. Orang menangis itu kan senam jantung. Baik kalau nggak nangis dokter bingung dibikin nangis, betul. Makanya Anda jangan panik kalau orang rumah nangis, biarin sehat. Jangan cup ya jadi penyakit malahan gitu ya. Biar lamaan dikit gitu. Menangis itu sehat ya. Ya Masya Allah. Lain sama tertawa. Kalau kebanyakan ingetin tertawa itu mengeraskan hati kata Rasul. Ya. Sesekali boleh ya, jangan sampai ditahan jangan. Karena kajian gak boleh ketawa ya gak bisa begitu. Ya kalau asal nggak ngebohong mah pokoknya lucu tawa aja udah gitu ya. Ya nggak boleh kan orang ngelucu karena bohong, wail kata Rasul. Nggak boleh. Stand up komedi apa tuh nggak ada dalam Islam. Stand up dakwah sebentar tapi masuk itu lebih baik buat kita ya. Tayyib. Kemudian yang kelima
Yakni karakter orang yang spesial itu adalah orang yang tahu yang namanya doa itu mujarab. Untuk melenyapkan rasa cemas dan kesedihan. Karena Allah sendiri yang menawarkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah yang bilang. Di Al-Baqarah 186 itu kan. Kalau nanti ada yang tanya sama kamu ya Muhammad tentang aku dari hamba-hambaku, katakan aku dekat. Tapi perhatikan bahasanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Berarti orang yang kenal Nabi. Ya, dari hambaku nanya sama kamu tentang aku, katakan aku dekat. Kita nggak ketemu Rasul sekarang, Ustaz. Hadis, sunnah, belajar sunnah. Sampai kita tahu bahwa kita punya Nabi itu manusia. Ngajarin cara jalan, cara makan, cara minum, betul? Cara berdagang. Kan Nabi ajarin. Coba pelajari. Dulu sahabat-sahabat Nabi ini betul-betul mempertontonkan ini sampai Yahudi, Nasrani itu masuk Islam bukan karena qala Allah wa qala Rasul, bukan. Tapi karena visualisasi. Jalannya sahabat itu membuat orang kafir masuk Islam loh. Cara makannya sahabat dengan tangan kanan. Fakulu mimma yali, makan yang deket aja, nggak gerabak-gerubuk. Masya Allah. Membuat orang, ya Allah Islam tenang banget sih. Terus ini kita malah niru orang kafir jalan. Oh, susah banget ya. Makan gaya orang kafir nggak berasa. Pisau di kanan motong daging, yang kiri nancep pakai garpu. Iya loh, itu ya nggak berasa makan pakai tangan kiri. Diingetin, Nabi yang bilang cuma setan yang makan minum pakai tangan kiri. Kan kanan pakai pisau, kiri garpu, galakan dia ya. Terserah kau lah kalau gitu ya. Ya, cara hidup ala Islam diajarkan ya. Lihat. Kalau lepas sendal kiri dulu, pakai kanan dulu, coba. Ya Allah, gitu aja pahala. Pahala gampang banget. Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idan naza'a falyabda bisimal wa takunil yumna awalhuma wa akhirhuma tunzam. Kalau pakai sepatu, pakai sendal, pakai yang kanan dulu, ngelepas yang kiri dulu. Itu Islam tuh. Karena mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri merupakan kebaikan. Ya Allah, pahala. Tapi jangan sengaja pakai copot. Ente ngapain? Nyari pahala tak? Ya gitu. Agama nggak segampang itu ya. Jangan, maksudnya ya udah letakkan semua pada tempatnya gitu ya, supaya Allah kita rasakan kemuliaan agama ini betul-betul indah nih agama. Iya, berdoa. Minta kelapangan dada, qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Nabi Musa aja berdoa, kita nggak berdoa. Itu Nabi Musa doa gitu ketika mau ngadepin siapa? Pemimpin zolim yang namanya Fir'aun. Kita tahu kan ya, Nabi Musa kan kelebihannya di mana? Mukul, bukan ngomong. Musa cadel. Doanya wahlul uqdatan min lisani. Musa itu cadel, pelok orang sekarang bilang. Nggak bisa ngomong betul. Bisanya mukul. Itu Musa, punya tongkat dia tuh. Tapi kata Allah, idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Pergi kamu ke Fir'aun, dakwahkan dia. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan bahasa yang lembut. Masya Allah. Makanya saya nggak paham, kita punya pemimpin nggak kayak Fir'aun, kok galak-galak banget gitu loh. Coba buka Quran, buka sunnah, supaya merasakan agama ini gampang. Oh iya ya, gitu ya. Iya, tapi kemudian yang terakhir, yakni orang yang betul-betul spesial. Dan dia merasa dia makhluk yang spesial yang diciptakan oleh Allah. Dia orang yang betul-betul bertawakal. Karena dia tahu Allah tolong dia dengan ketawakalan dia. Tawakal inilah yang membuat sabab Allah datangkan solusi dalam kehidupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jamin dia. Tapi orang nggak langsung tawakal.
Tawakal itu efek takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan. Merasa solusi dengan takwa yang dia miliki, baru wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia yakin tawakal yang dia lakukan ini mendatangkan kebaikan. Maka orang yang spesial, orang yang akan berusaha untuk mengejar target menjadi orang yang tawakal. Yakin la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang membahayakan kamu manakala sesuatu telah Allah ridhoi gitu loh. Nggak ada yang mengkhawatirkan. Ya, kita menegakkan sunnah di tengah-tengah orang yang nggak paham agama pun nggak ada yang membahayakan. Asal Islam yang betul. Karena ini kita berada di negeri yang orang beragama Islam beragam nih. Ya, hati-hati jangan salah paham. Casingnya boleh sama, tapi aplikasinya bisa berbeda. Ya, hati-hati nih. Produk original atau produk Cina kita nggak paham nih. Handphone semodel cuma kan kadang-kadang aplikasinya berbeda ya, perlu dipahami. Nah, untuk mengetahui orang tersebut bukan cuma ucapan dia saja, tapi fi'liyah. Ya, karena jangan terkecoh. Terkadang kita lupa bahwa ibu kita, ayah kita itu kalau boleh jujur ya, kerudung yang dipakai sama ibu kita, itu nggak sepanjang kerudung yang dipakai oleh istri kita loh. Tapi hatinya bisa diadu berbeda sekali ya. Janggut ayahmu nggak sepanjang janggut suamimu, tapi hatinya Masya Allah nggak terkalahkan. Kok bisa membuat seperti itu Ustaz? Karena jam terbang. Kebaikan yang dia lakukan betul-betul sangat banyak. Nah, kita kalau mau lihat orang, lihat amal solehnya, durasinya. Makin banyak amal soleh yang dia lakukan, itulah keutamaan yang dia lakukan. Itulah bahasa Nabi. Kalau kamu melihat orang yang rutin melaksanakan sholat di masjid, ya pastikan dia orang beriman. Nggak usah tanya agama, nggak usah tanya lagi mazhabnya apa, pengajian, dia orang beriman sudah. Begitu cara kita melihat orang. Nah, kalau dia memang banyak berbuat baik, berhusnuzon, ini orang baik. Ya, tinggal bagaimana kita masuk ke dia. Nah, tiap orang punya talent untuk ini, karena nggak sama, bahasanya nggak sama. Lain ladang, lain belalang, tak akan pernah sama sampai kapanpun. Wallahu musta'an. Itulah 6 hal karakter I am special. Kita adalah orang yang spesial. Kalau betul-betul kita paham dengan cara yang betul. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal, silakan. Yang mau langsung, yang mau ditulis, fadhal, silakan. Buat pertanyaan yang bagus, kayak ada hadiah yang bagus nih. Dan hadiah ini kalau nggak bisa menjawab atau memberikan pertanyaan yang bagus, akan dikembalikan ke ustadznya. Fadhal. Panitia, ada yang tanya nih panitia, fadhal. Pakai mic apa langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Ibu pernah dengar? Apa ciri-cirinya, Bu? Terus? Nah, terus? Kenapa tanya saya, Bu? Iya. Ayo itu. Itu. Iya. Iya. Ayo nah. Kalau saya tipikal orang yang suka berhusnuzon. Saya tahu dia orang mengerti agama. Saya tahu dia orang beriman. Kok apa yang dia katakan dengan yang dilakukan kok berbeda. Saya nggak ingin memukul rata orang dari itu, kecuali saya bertanya. Karena Allah pernah turunkan satu ayat untuk keluarga Alu Yasir. Dan keluarga Alu Yasir itu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian dia mengatakan kafir karena dia nggak sanggup dengan intimidasi saat itu. Allah turunkan ayat itu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada kafir buat orang yang dipaksa kafir. Gitulah. Sehingga dilihat dulu sababnya. Dia sudah tahu hukum pakai kerudung
wajib. Tapi dia nggak pakai kerudung, Ustaz. Ya, wallahu musta'an. Apa penyebabnya itu tanya dulu. Salah, nggak ada yang bilang dia betul. Cuma kan orang berbuat salah ada sebab. Suaminya Ustaz belum siap ngeliat dia pakai kerudung, Ustaz. Ya, ini kan beda bab nanti. Atau mungkin dia kerja di sebuah perusahaan yang dia belum bisa cari solusi perusahaan lain yang menerima dia. Yang ada ini melarang itu. Berhusnuzon dulu. Atau mungkin dia kok bahasanya kasar ya. Ntar dulu nih, ada sebab apa? Ternyata dia jalan dakwah ribut sama istri sama anaknya. Karena banyak sekali keluarga-keluarga yang mengatasnamakan Islam, tapi kenyataannya tidak Islami gitu loh. Saya suka bilang sama ibu-ibu, ya ibu-ibu sering saya bicarakan. Ibu pengen punya anak yang soleh, suami yang soleh. Tapi kenapa kalau dia berangkat dari rumah, kok ada keributan? Ibu lupa, ibu maki-maki anak ibu di pagi hari karena susah bangun subuh. Sehingga dia berangkat sekolah cemberut, benci sama mamahnya. Adakah anak yang ilmunya bermanfaat dengan cara menuntut ilmu, awalnya benci sama mamahnya? Coba mulai berpikir. Saya nggak paham, anak saya sekolah di sekolah agama, tapi kok dia gini. Anak Anda berbuat salah, tapi Anda nggak sadar Anda juga berbuat salah. Lihat, setiap pagi dia menuntut ilmu dalam keadaan jiwanya benci sama mamahnya. Coba. Lihat suamimu, dia orang baik, tapi setiap dia berangkat jiwanya terguncang. Seakan-akan dia menjadi orang yang lebih senang di luar ketimbang di rumah. Rumahmu yang kau katakan home sweet home, baiti jannati, cuma hayalan. Karena penghuninya nggak ada yang betah. Coba perhatikan. Jadi kita bicara hukum sebab akibat. Tapi kalau sudah dicari sababnya dan nggak ada yang memaksa dia untuk berbuat seperti itu, munafik. Nasihatkan sama dia seperti itu. Ustaz, orang yang dunianya bagus, akhiratnya belum tentu, Ustaz. Gitu ya. Ya memang sudah dikatakan bahwa orang yang nuntut dunia, akhirat tidak dia dapat. Tapi orang yang nuntut akhirat, dunia dia dapat. Istilahnya itu seperti orang yang menanam padi, rumput tumbuh. Kau tanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Seperti itu bahasanya. Jadi kalau memang mau seperti itu, pahamilah hukum sebab akibat. Ya. Semoga Allah muliakan ibu, insyaallah. Hadiahnya apa nih panitia? Panitia yang ngasih, saya nggak paham apa nih. Tupperware, Bapak. Saya nggak paham. Fadhol panitia kasih nih, ayo yang lain. Atau saya baca nih yang udah nulisnya, saya hargai tulisannya dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyampaikan dakwah kepada orang tua yang berbeda keyakinan? Saya nggak pernah tahu caranya. Saya cuma pernah baca Quran di surat Luqman, ya, di surat Al-Isra tentang bagaimana kita menyikapi orang tua yang berbeda. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini rumus kita ngomong sama orang tua. Jadikan dia sahabat. Jadi sama orang tua tuh bukan ngomong hukumnya. Sebelum ngomong hukum, bisa gak kita bersahabat sama dia? Karena kalau sudah pakai bahasa persahabatan, itu beda rasanya. Nyaman sampai dakwah. Lawang kita nggak bersahabat sama orang tua, pengen ngomong agama nggak bakal ketemu. Apa sih tanda-tanda sahabat, tanda-tanda persahabatan? Sahabat selalu menanti sahabatnya. Jadi jangan Anda bilang dia sahabat saya tuh, lawan dia nggak pernah nunggu situ. Sahabat dari mana? Dari Hong Kong. Sahabat tuh betul-betul menanti panjang mata, ketemu juga. Ya Allah, kemana aja, masya Allah, kangen. Nah, tuh sahabat. Ini tiap kita datang dia pucat, ya dia datang, ya sahabat dulu. Bukan sahabat tuh. Jadi kalau sama orang tua tuh memang butuh sahabat, butuh persahabatan. Ya. Bikin tuh memang dia panjang mata menanti kita. Mungkin kita nggak rutin ketemu sama dia, tapi dia kangen sama kita. Panjang mata, ya Allah. Tuh anak ngeselin cuma ngangenin, ya Allah. Begitu tuh. Karena saya kalau nggak ada dia nggak pernah istighfar, ya Allah. Gitu. Itu yang bikin mama sayang sama kamu, nah. Yang bikin ayahmu sayang sama kamu, nah itu, nah. Kelebihan kamu tuh bikin kami istighfar, nah, ya Allah. Orang tua sejati itu. Anak kalau adem aja nggak ada ujian, ya nggak ada kesan. Makanya orang tua tuh cintanya itu pada yang lebih lemah di antara anak-anak, ya betul.
Sampai latahnya yang disebut nama dia. Kesan, mindset. Jadi ada sisi lain di otak kita nih yang ingatnya cuma dia doang. Itu susah, itu nggak bisa dipaksa. Mama, Buya, ya, Abi, Umi, anak kan banyak. Dia lagi, kayak gak ada yang lain. Hargai kami dong. Nangis tuh orang tua digituin. Ya Allah, ntar kalau udah punya anak baru berasa. Bener, pas udah punya anak, iya emang. Cinta ini gak bisa dipaksakan, betul. Cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai orang lain karena kekurangan yang dia miliki. Itu cinta yang sejati. Belajar cintai orang di sekeliling kita karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya, gitu ya. Selama masih kita bermanfaat, ini bahtera terus belayar ini. Kecuali kalau udah nggak ada manfaat ya, balik lagi ke pelabuhan dah mendingan ya. Daripada karam di tengah laut nanti. Ya, apa itu hadiahnya yang enak ya? Panitia lagi dah. Assalamualaikum Ustaz. Disebutkan bahwa kafir adalah orang-orang non-muslim. Apakah kita sebagai muslim bisa disebut kafir jika dalam hidup kita kerja dan mungkar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, orang kafir tuh kafaro artinya tuh ingkar, orang yang ingkar. Tapi kafir tuh ada dua. Kafir mutlak dan kufrun duna kufrin. Kufur nikmat namanya. Ada kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Ketika dia bersyahadat ada Tuhan selain Allah. Itu kafir mutlak. Tapi ada juga kufrun duna kufrin, yang orang kafir tapi nggak kafir. Namanya kufur nikmat. Nah, makanya kita nggak boleh gampang mengkafirkan orang. Nah, dia kafir, Ustaz. Kenapa? Karena dia anti hukum. Islam perintahkan dia pakai kerudung, malah nggak, dia kafir. Astagfirullahaladzim. Nggak begitu. Anda juga kafir. Kenapa? Nenek Anda nggak pakai kerudung. Begitu bahasanya. Nggak begitu bahasanya. Ya. Harus ditegakkan dulu hukum. Ya. Tapi kalau yang dikatakan kafir mutlak, ya dia bukan Islam, non-muslim. Tapi kalau orang Islam bisa kufur nikmat, itu ada bab khusus panjang tuh bab kafir. Rujukan kepada kita Madarijus Salikin ada tuh buku itu ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita sebagai orang tua bisa memperlakukan anak spesial? Ya iyalah, Masya Allah ya. Anak ya harus spesial. Kita kalau pengen dihargai sama anak, hargai dia. Kita cuma tuntut anak menghargai kita, tapi kita nggak menghargai dia, ya susah. Kalau sama anak jangan hitung-hitungan, apalagi kita orang yang punya, dititipin harta. Anak minta kasih yang terbaik. Ya, ini punya harta, Masya Allah syahih. Bakhilnya Masya Allah betul-betul ya. Beliin anak baju di tempat butik yang mahal, ada duit, betul? Karena rezeki butik melalui kita, betul? Harta banyak, anak dibelinya kodian. Kelewat. Anak mau makan, aku pengen makan daging, datang ke toko daging, tanya daging the best beef in the world mana tuh ya? Oh, sapi Madura, sapi Bali itu kan beef in the, best beef in the world tuh kan ya? Kita orang Bali nggak tahu tuh. Nah, daging yang terbaik di dunia itu daging sapi Bali, sapi Madura itu. Malah motongnya kemarin limosin. Paham gitu tuh ya. Kita punya uang, tanya mana daging yang terbaik, daging khas. Mau sirloin ya, mau tenderloin, pokoknya yang terbaik. Ini punya duit yang ditanya, bang ada tetelan nggak? Tetelan. Anak asam urat akhirnya ya. Kalau Anda susah. Waalaikumsalam. Ya. Iya. Iya. Oke. Iya. Gini Bu ya, sebenarnya isu tentang misionaris ini betul nyata. Tapi orang Islam tuh nggak pernah takut dengan yang namanya misionaris. Ini kan ketakutan yang suka berlebihan. Ustaz, ya Allah misionaris, Ustaz. Terus ada apa dengan misionaris? Ya, kadang-kadang
Habis banyak orang Islam tuh masuk agama kafir cuma gara-gara sebungkus mie. Ya kita nggak ngasih sekardus, ya dia sebungkus yang dikasih. Padahal orang Islam ini, ya Allah, kalau sedekah tuh super boros loh. Zakat lain, infak, sedekah tuh beda, betul? Bahkan nggak tanggung-tanggung dakwah Islam sudah sampai ke pojokan negeri kita yang namanya Irian, betul? Ketika sekarang banyak misionaris datang, orang-orang Arab sudah sampai. Itu Irian bahasa apa? Bahasa Arab, Irian, Orian, orang yang telanjang. Ada pulau namanya Gasim, ada pulau namanya Salawati. Cuma yang bikin saya nangis di sana, saya beli di supermarket itu kemasannya kota Injil. Sangat disayangkan sekali. Karena kita nggak mengulang dakwah orang dulu sampai ke sana. Kita kan punya jenderal semuanya ustadz, betul gak? Tahu gak Jenderal Sudirman? Siapa dia? Ulama Muhammadiyah dari Rembang. Tahu gak Ki Haji Nur Ali? Jenderal yang mengusir Belanda dari Kerawang, Bekasi. Ustadz Herul Anwar mencatat itu di atas tulang belulang yang berserakan. Itu ulama. Kita nggak pernah tahu siapa Haji Agus Salim, siapa Hos Umar Cokro Aminoto, siapa Bung Tomo, ya. Siapa Sekar Mekar Kartosuwiryo, siapa itu Buya Hamka, siapa itu Muhammad Nasir. Kita nggak paham sejarah. Ya, Masya Allah, dulu tuh betul-betul didakwahkan itu ya. Sehingga kita nggak pernah takut sama misionaris orang-orang barat yang datang. Kita nggak khawatir, agama kita kuat. Makanya ini butuh pengajiannya di sini nih, gitu ya. Bukan, saya sih yakin sekali bukan karena mie yang bikin orang Islam masuk kafir. Bukan. Ya, talent orang yang menyampaikan dakwah agama mereka. Lemah lembut, bersahaja, senyum, orang nyaman. Kita nggak bisa, ya. Mana dakwah kita yang dengan senyum, ahlan, assalamualaikum, ya Allah, gimana? Kita, ahlan, ini nonton. Nggak sampai dakwah, betul? Anda mau membrainwash sampai mau mendakwahkan sunnah sih sebenarnya. Kalau brainwash pakai gaya Hitler sekalian. Di tengah-tengah setengah tidur tuh kita cuci otak ya sekalian gitu ya. Untuk jadi orang tim pasukan bom bunuh diri. Islam enggak, la ikraha fiddin. Ya banyak loh orang-orang kafir. Saya contohkan kemarin di masjid mana tuh ya. Sampai ada orang barat yang usaha laundry di Eropa. Masuk Islam cuma karena apa? Dia menemukan pakaian dalam mahasiswa muslim yang selamanya bersih. Sementara orang kafir semuanya kotor. Sampai dia tanya, ini siapa nih kok selamanya bersih pakaian dalamnya? Muslim. Different religion, beda agama. Kenapa? Karena ada cebok dalam Islam. Masuk Islam karena itu. Masya Allah. Kalau orang Islam menegakkan itu gitu loh. Cuma permasalahannya kan enggak. Orang Islam kalau dia tahu, laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Saya mengajar para dokter dan profesor gigi di Jakarta. Islam ini nyuruh kita minimal 10 kali sikat gigi. 10 kali Nabi yang mengatakan, kalau tidak memberatkan, kuperintahkan siwak, sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Berapa kali kita wudu? 5 kali minimal. Berapa kali kita sholat? 10 kali minimal sikat gigi. Kebayang nggak? Kalau orang Islam semua tahu, dokter gigi nggak ada pasien, betul? Cuma kita nggak praktekin. Malam begadang makan sagon, pagi ngobrol. Mana enak itu? Sholat subuh berjamaah, waladhdallin, amin, set sampai mundur itu. Ini bukti nyata, betul? Kita nggak good looking gitu loh. Itu salah. Tapi bukan Islam yang salah, orangnya gitu loh, karena nggak paham. Makanya kita nggak pengen. Tadi teman-teman rider ngebuktiin, dakwah tuh nggak harus di majelis. Di tengah jalan kita bisa ngomong tentang masalah bagaimana Islam ini. Islam tuh rahmatan lil alamin. Bukan cuma di masjid, di semua tempat. Kalau caranya betul ini rahmat. Tapi yang sering terjadi caranya salah. Makanya nggak sampai. Akhirnya yang kita pertontonkan pemandangan yang buruk. Ya. Assalamualaikum. Sampai saat ini saya belum diberi keturunan oleh Allah. Alhamdulillah saya sudah bisa bersabar. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mensyukuri keadaan saya atau lebih mensyukuri? Yang merasakan tidak punya keturunan bukan Anda saja.
Bahkan penghuni surga yang namanya Aisyah pun merasakan itu, betul? Tapi Aisyah dipanggilnya Ummu Abdillah. Kok Ummu Abdillah anaknya Abdullah, Tat? Bukan. Abdullah tuh anaknya Asma, kakak perempuan dia. Ternyata ponakan tuh anak loh. Allah tahu ya. Mungkin kamu tuh baik buat ponakan kamu, bukan buat anak kamu. Gitu. Husnuzon aja sama Allah. Karena kalau kita suuzon tuh keburukan yang akan kita rasa. Kasih contoh kan kemarin, jatuh lutut berdarah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Ustaz? Ya kalau saya nggak berdarah, tukang betadin siapa yang beli? Gitu kan. Berhusnuzon dengan apa yang Allah kasih ke kita ya. Semoga Allah mudahkan nanti punya anak insyaallah ya. Ustadz, apakah kita kalau gelisah dan galau itu berarti masih ada dosa? Orang kalau hidupnya galau, gelisah, itu pasti ada. Suruh banyak istighfar, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, banyak baca rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau banyaklah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, macam-macam istighfar, atau sedekah. Sedekah itu tudiul bala, tolak bala, akan memudahkan kita insyaallah ya. Bagi orang beriman, ujian yang dia terima azab atau takdir. Bagaimana ciri-ciri azab? Ini orang sering nanya nih mengenai azab sama apa ujian. Musibah kalau kasih dua garis panah, yang satu ujian, yang satu azab. Tapi ujian buat orang baik, orang beriman. Pernah ada yang datang ke saya, Ustaz, ya Allah Ustaz, Anda lagi diuji, Ustaz. Oh Masya Allah. Saya tahu dia. Sholat ogah sama orang tua nggak akur, ya Allah, hidupnya gersang. Pas punya masalah datang, Ustaz, Anda lagi diuji, Ustaz. Azab, uji dari mana itu? Sholat kagak sama orang tua nggak akur, diuji. GR bener nih orang. Ajab, AZAB, azab. Zoro. Tuh orang suka begitu tuh. Jauh dari Allah, ibadah ndak suka, bilang diuji. Uji dari mana ya Allah? Nih anak-anak UTS juga banyak nih, Bibu dari kemarin nih. Minta doain biar anak-anak bisa jawab ujian. Anak bilang ntar dulu kita ngobrol dulu. Saya mendoain masalah gampang dan masalah doain. Insya Allah saya doa tiap hari buat orang beriman semuanya insya Allah. Cuma jadi permasalahan ada hukum sebab akibat yang kita perlu paham. Bu, suruh tuh anak belajar. Saya akan doakan dia. Susah itu masalah, Tat. Masalah hidup saya itu salah satunya itu, Tat. Anak susah belajar, Tat. Ya udah. Nasib mau bilang apa? Mungkin dia punya cara belajar sendiri. Ama orang tua yang sopan suruh sholat susah juga, Tat. Ya. Sholat ogah sama orang tua nggak aku. Udah, Tat. Jangan bikin hati saya makin sedih, Tat. Doain aja, Ustaz. Kata Ustaz, ogah. Mendingan kita bareng-bareng jujur ngangkat tangan ke langit, ya Allah, gampangin dia nyontek. Mendingan begitu gitu loh. Lah ini orang belajar enggak, suruh pinter gimana coba? Kita kalau minta tuh yang memang dibutuhkan, bukan cuma diinginkan gitu loh. Kita pengen punya anak yang soleh, milihnya sembarangan asal dapat, betul? Ya nggak bisa. Nggak ada lagi yang mau, ya nggak bisa begitu bahasanya gitu. Adalah ya, jadi harus berilmu dalam masalah itu ya. Ustaz, gimana caranya agar istri kita ikhlas kita kawin lagi? Nah, Zuhur. Ini kalau buat saya ini pertanyaan kayak gini nih kayak saya dikasih makanan yang ringan di tangan berat di badan. Air tajin, insulinnya tinggi. Mendingan makan beras perak tahu Anda ya. Ya Allah gimana ya caranya? Ya Bu, ini syariat Bu.
Ya. Kalau syariat tuh kita harus sedikit berlapang dada. Ya sebelum saya ngomong, ibu baca dalam hati, Rabbi shrahli sadri. Ya syariat mau bilang apa ya? Cuman buat laki-laki, poligami itu bukan tujuan, tapi solusi yang Allah tawarkan. Karena gini ya. Karena kalau seandainya memang ya artinya begini. Artinya bahwa yang namanya poligami ini Allah yang perintahkan. Akhir zaman itu 1:50 kata Rasul. Kalau satu laki satu perempuan yang 49 sama siapa? Itu bahasa gampangnya begitu ya. Tapi bukan berarti menjadi sebuah tujuan. Karena kadang-kadang kita nggak mampu. Takutnya zolim. Apalagi sembarangan tadi. Milih pasangan yang kita nggak tahu silsilah. Kalau kita meninggal anak kita di tangan siapa tuh perlu dipikirkan lagi gitu ya. Kemudian poligami itu ibadah. Bukan untuk merusak yang ada. Jadi kalau kira-kira Anda melakukan nggak menimbulkan kerusakan, lakukan. Kalau bakal berarti belum siap. Begitu bahasanya. Caranya bagaimana? Ping me. Gitu ya. Ya, selesai ya. Cukup bijak kan jawabannya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi ibu sendiri yang setiap bertemu dengan anak-anaknya selalu penuh emosi, marah-marah, ungkit-ungkit, padahal anak tersebut sudah berusaha memenuhi kemauannya dan mendoakannya sampai anak tersebut malas menemui mohon. Gini. Orang tua kita tuh kayak anak kecil, kadang-kadang baper, ya. Jujur ya. Ingat gak sih masa kecil kita dulu? Sampai orang tua bingung sama kita, ya Allah, apalagi sih nak? Di tangan kanan kamu megang dongkal, betul? Tangan kiri megang 500 ada pala monyetnya gitu dulu. Duit sudah di tangan kiri, makanan di tangan kanan, masih nangis, kenapa lagi sih nak? Ya Allah. Ya, dulu kita ngalamin masa itu. Ketika nggak ada tamu, itu makanan di atas meja, di ples-ples antik, nggak disenggol. Tamu ibu kita datang, tamu ayah kita datang, kita nyeredeng kayak MKT mau kawin, betul kan? Terus nunjuk mau entuh, kemarin nggak minta, gitu kan? Coba merem, ya gitu ya. Sekarang ibumu memasuki fase itu. Dia tuh pengen eksis. Gak punya kekuatan, dia cuma pengen dilibatkan. Tolong nak, jangan pernah lupakan namaku di sela-sela ucapanmu nak. Ingatkan dulu orang tua kita itu kalau membawa kita depan temennya bangganya, ini anakku loh, lihat tuh. Oh ini anakku nih, wah apalagi yang pertama, kalau ibu-ibu ngomong masalah anak nggak ada yang jelek, semuanya bagus dah, betul kan? Pernah gak kita ngomong tentang orang tua kita begitu sama teman kita? Sekedar mengatakan ini bidadari sorga yang bakal Allah masukkan ke sorga karena kebaikan telah mendidik saya seperti ini. Pernah gak kita begitu? Kita sibuk membuat sebuah parsel buah yang indah, disusun, yaitu manggis, itu jeruk, apel, pisang kayak buntut merak, betul? Dibungkus pakai plastik yang inden, masya Allah ya. Buat siapa nak? Buat temen mah, ini orang spesial mah. Makanya kalau gak enak mah, ini plastik aja inden mah. Emak kita seoleh, insya Allah. Kalau buat mama mah pakai tas kresek, gitu. Ya wajar kalau dia, karena kita membuat dia iri. Pak, kau gandeng tangan lentik istrimu dengan cinta di hadapan ibumu, izin kami mau jalan dulu mah, kamu berbalik. Jangan kau bilang ibumu senang kau akur berdua, tidak. Menangis dia. Dia lihat tangan keriputnya, ya Allah, udah berapa lama tangan ini gak digandeng sama dia. Pernah gak kita mikir begitu? Coba. Sehingga aneh kalau sampai kamu ndak akur sama dia, coba.
Kau rangkul pundak pasanganmu. Pernah gak kamu berpikir dia melihat pundaknya? Dulu waktu dia pulang SMA masih bau matahari, yang pertama dia peluk pundak ini. Sudah. Sampai kapanpun salahnya orang tua, benarnya anak. Yuk, letakkan orang tua di atas kepala kita. Ya, mulai berpikir manfaat kita buat mereka apa, itu lebih baik insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghilangkan sakit hati ketika suami bersalah? Oke, sama sama yang tadi nih orang ini. Meski sudah memaafkan, tapi di hati masih ada rasa beban. Bahkan itu sebagai rasa pencetus pertengkaran kadang. Ya, kita kalau nyari salahnya orang tempatnya. Tapi kalau cari ingat baiknya, inilah satu hal yang baik buat kita. Iya, apa kata Quran? Semoga kau benci sesuatu padahal ada kebaikan yang lain yang dia miliki. Mulai bicara manfaat. Apa manfaat kita buat dia? Ini rumah tangga masih bisa berjalan kalau si istri masih bermanfaat buat suami. Ini rumah tangga masih bisa berjalan kalau suami bermanfaat buat istrinya. Kalau sudah tidak ada manfaat, ambil keputusan itu lebih baik. Ya, semoga Allah muliakan insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.